Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmiati S, NIM D1B1200297. Saya mahasiswa ahli jenjang jurusan S1 Farmasi di Universitas Megareski Makassar. Ada 3 bagian yang akan saya jelaskan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah wawasan ilmu farmasi, yaitu yang pertama, definisi farmasi, sejarah kefarmasian, dan pendidikan kefarmasian. Nah, di zaman sekarang pasti kalian udah sering dengar dong tentang farmasi. Teman-teman pasti sering dengar, tapi nggak ngerti apa sih farmasi itu, yang dipelajarin apa, dan pentingnya apa. Ya udah deh, langsung aja kita bahas. Cekidot. Kata farmasi berasal dari bahasa Yunani yang artinya cantik atau elok, yang kemudian berubah lagi menjadi racun, dan selanjutnya berubah lagi menjadi obat atau bahan obat. Farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membuat, meracik, mencampur, mengidentifikasi, menganalisis, dan menstandarkan pembuatan obat dan pengobatan, juga sifat-sifat obat, serta penggunaannya secara aman. Dan farmasi juga mempelajari tentang pengembangan ilmu dan teknologi tentang pembuatan obat dalam bentuk sediaan untuk menyembuhkan kondisi suatu pasien. Dan orang yang ahli dalam bidang farmasi disebut apoteker. Sejarah kefarmasian. Dalam sejarah kefarmasian ada 2 hal yang akan saya bahas. Yang pertama, awal terbentuknya kefarmasian, dan yang kedua, sejarah lambang kefarmasian. Sejarah farmasi. Farmasi berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu farmakon, yang berarti racun atau obat, di mana ilmu kefarmasian belum dikenal pada zaman Hippocrates, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran, pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Pada peradaban itu, seorang dokter memiliki banyak tugas, tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit yang diderita oleh pasien, tetapi ia juga mempersiapkan ramuan atau racikan obat seperti halnya seorang apoteker. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, problematika dalam pengadaan obat menjadi semakin rumit, baik karena formulanya dan cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkanlah seseorang yang dapat mendalami keahlian dalam pembuatan obat dan peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Frederick menyadari dan memberikan perintah untuk memisahkan dengan resmi antara kedokteran dan farmasi. Perintah tersebut sekarang dikenal dengan Decree to Silesis. Dari sinilah sejarah farmasi ini berasal. Sehingga para ahli mengambil kesimpulan bahwa pakar ilmu kedokteran dan ilmu kefarmasian ialah sama. Sejarah kefarmasian dan kedokteran sangat dipengaruhi oleh beberapa tokoh, di antaranya Hippocrates, Dioscorides, dan Galen. Hippocrates pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi, ia adalah seorang dokter dari Yunani yang sangat dihargai karena secara ilmiah memperkenalkan farmasi dan kedokteran. Selain itu, Hippocrates juga membuat sistematika dalam pengobatan, menyusun uraian tentang ratusan jenis obat-obatan dan dinobatkan sebagai Bapak Ilmu Kedokteran. Selanjutnya, Dioscorides pada abad ke-1 Masehi. Ia adalah seorang dokter Yunani yang memiliki keahlian dalam bidang botani. Beliau juga adalah orang pertama yang menggunakan ilmu tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan dan kemudian menghasilkan karya dengan sebutan Materia Medica.
Dioscorides mengembangkan ilmu kefarmasian dan menghasilkan obat-obatan yang dibuat seperti napidium, opium, ergot, hyoscyamus, dan cinnamon. Terakhir yaitu Galen pada tahun 120 sampai 130 Masehi. Ia adalah seorang dokter dan ahli farmasi bangsa Yunani yang berkewarganegaraan Romawi. Galen terkenal setelah menciptakan sistem pengobatan, fisiologi, dan patologi yang merumuskan kaidah-kaidah yang banyak diikuti selama 1500 tahun. Galen juga dinobatkan sebagai pengarang buku terbanyak di zamannya dan meraih penghargaan untuk 500 bukunya tentang ilmu kedokteran dan kefarmasian, serta 250 buku lainnya. Di antaranya ada filsafat, hukum, maupun tata bahasa. Hasil karyanya di bidang farmasi, uraian mengenai penyediaan obat yang sekarang dikenal dengan sebutan farmasi galenik. Ada beberapa bentuk pendidikan kefarmasian. Yang pertama, pendidikan D1 yang ditempuh selama 1 tahun, D3 yang ditempuh selama 3 tahun, dan D4 ditempuh selama 4 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, kita diberi gelar ahli madya farmasi yang disingkat AMD Pharm. Kemudian, pendidikan S1 atau strata 1, pendidikan ini ditempuh selama kurang lebih 4 tahun. Dan setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, kita akan diberi gelar sarjana farmasi yang disingkat S-Pharm. Selanjutnya, pendidikan S2 atau strata 2. Pendidikan ini ditempuh selama kurang lebih 2 tahun dan setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, kita diberi gelar Magister Farmasi yang disingkat M-Pharm. Yang berikutnya, pendidikan S3 atau strata 3. Pendidikan ini ditempuh selama 3 tahun dan setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, kita diberi gelar doktor. Yang terakhir, profesi apoteker. Untuk menyelesaikan pendidikan tersebut butuh waktu kurang lebih 1 tahun. Setelah selesai, kita akan diberi gelar sebagai seorang apoteker. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Dan tunggu video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.